selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan April 2026 ya untuk zodiak Libra. Oke, buat para Libra kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Libra. Sekali lagi 2026 Libra. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendirian teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal, jadi jangan takut buat personal reading ya. Silahkan cek melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja buat para Libra ya. Ada apa saja peristiwa buat kamu di pertengahan April ini? Yang pertama, aku lihat adanya peristiwa tentang keraguan-raguan ya. Jadi aku lihat ada hal-hal yang akan bikin ragu kamu Libra di pertengahan April ini. Ada tuh peristiwanya, nanti kita lihat di klarifikasinya ya. Kira-kira apa sih yang akan bikin Libra ini jadi ragu kak? Apakah terkait dengan satu hal atau seseorang? Nah itu ya, atau seseorang yang bikin kamu ragu di sini. Terus yang kedua, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kesedihan ya. Libra juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kesedihan di pertengahan bulan April ini ya. Tapi apapun yang akan bikin Libra sedih di sini ya, yang aku lihat seharusnya sih apa ya, kayak yang kamu harus mengerti bahwa terkadang kan kesedihan itu ditimbulkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah kayak tentang kehilangan gitu ya. Kehilangan sesuatu bikin kita sedih, itu contohnya tuh ya. Kita harus mengerti bahwa ketika kita kehilangan sesuatu, jadikan itu tuh sebagai pelajaran juga buat kita ya, bahwa di balik kehilangan sesuatu pasti akan ada kesempatan yang baru nantinya akan kita dapatkan lagi ya. Jadi jangan sedih gitu kalau kehilangan sesuatu. Nanti kita lihat apa yang akan bikin kamu jadi sedih. Terus yang ketiga, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan judgementnya orang lain terhadap kamu gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang ngejudge kamu, ngatain kamu beginilah begitulah, kamu tuh kayak orang yang jenis A lah, jenis B, jenis C gitu. Tapi seharusnya sih kita mencoba untuk mengerti, atau mungkin kalau nggak kamu diomongin, kamu yang ngomongin orang lain, ngejudge seorang lain Libra, apakah seperti itu? Nanti biar lebih lengkapnya memang di klarifikasinya ya. Tapi intinya dalam judgement apapun kita seharusnya mencoba mengerti bahwa setiap orang itu spesial ya, dan punya jalan hidupnya masing-masing, tempat memulai kehidupannya berbeda-beda, tangga kehidupannya, sehingga tidak perlu yang dijudge gitu loh ya. Terus yang keempat, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan pelayanan ya. Melayani sesama, kamu akan merasa jauh lebih baik ketika kamu bisa membantu orang lain di pertengahan bulan April ini. Ada peristiwa yang seperti itu juga. Oke Libra, kalau selanjutnya mari kita klarifikasi kartunya kamu di sini ya. Tapi memang di readingan kali ini aku nggak sebut angka keberuntungan. Untuk angka keberuntungan silahkan cek di readingan sebelumnya Libra ya. Oke, peristiwa yang pertama tentang keraguan-raguan tadi. Apa sih yang akan bikin seorang Libra itu jadi ragu ya di pertengahan April ini kak? Ini ada peristiwa tentang keraguan, dan sesungguhnya apa yang kamu ragukan di sini adalah tentang pencapaian kamu akan sesuatu gitu. Seharusnya kan kalau kita ingin meraih sesuatu tuh ya, kita kan harusnya yakin, berpikiran positif, optimis gitu ya. Tapi di sini terkadang kamu itu suka meragukan diri kamu sendiri gitu loh, kayak ih bisa apa aku ya, ih mampu apa ya aku ya, bisa nggak aku nyelesain masalah ini dengan dia ya, atau bisa nggak aku meraih posisi itu ya di kantor ya, bisa nggak aku tuh lancar bisnisnya, rame kayak orang-orang ya. Terkadang tuh kamu ragu sama kemampuan kamu sendiri. Sebenarnya kamu punya kemampuan yang bagus gitu loh untuk bersaing, untuk mendapatkan sesuatu yang kamu mau gitu. Jadi janganlah ragu, karena kamu itu sebenarnya mampu. Semangat Libra ya.
harus lebih pede sih. Terus yang kedua di sini tentang kesedihan. Apa sih yang akan membuat Libra itu jadi sedih Kak di pertengahan bulan April ini? Ini peristiwa tentang kesedihan. Jadi yang aku lihat, kamu itu akan sedih yang namanya soal ada sesuatu yang seharusnya itu bisa dibikin simple, tapi nggak bisa kamu bikin simple. Itu yang terkadang bikin kamu sedih. Contohnya apakah masalah kamu dengan orang lain, ya. Seharusnya simple di sini, bahwa ketika kamu punya masalah dengan orang lain, kamu ngomong sama orang itu, kamu selesain, kamu ungkapkan masalahnya ini dan begini. Kalaupun ada yang menjadi unek-unek ganjal di hati kamu tentang sikap itu orang, kamu tanyakan langsung terhadap dia, jangan takut gitu ya. Sesuatu yang simple seperti ini, tapi bahkan kamunya nggak bisa gitu loh untuk melakukan tindakan itu. Simple bagi orang lain sih Kak, tapi bagi aku nggak ada perasaan yang aku pertaruhkan di sini. Makanya sedih terus, karena sesuatu yang seharusnya simple ya, tapi tidak bisa kamu lakukan tindakannya gitu loh ya. Untuk ngomong, untuk jujur atas apa yang kamu rasakan, untuk nggak pendam sendiri itu unek-unek kamu sama orang lain seperti itu. Terus yang ketiga di sini ada judgments ya. Jadi aku lihat kalau untuk di pertengahan April ini juga ada peristiwa tentang judgments ini kan. Entah itu kamu yang judge orang lain atau orang lain judge kamu. Jadi aku lihat kamu bersikap tenang ya. Kalaupun posisinya di sini kamu yang judge orang lain, kayaknya enggak deh. Kayaknya orang lain ada yang ngejudge kamu di pertengahan April ini, tapi kamunya tetap bersikap tenang. Bahwa kamu sangat yakin ya, setiap orang itu mungkin kamu sadari bahwa setiap orang tuh spesial ya, punya jalannya masing-masing, tangga memulainya tidak sama, jadi nggak mungkin finishnya juga sama, rintangannya juga berbeda-beda lika-likunya. Jadi apa yang mau dijudge gitu ya, sehingga di sini kamu mencoba untuk tenang dan santuy. Ini bagus biar nggak stres ya. Terus yang keempat di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan nih pelayanan service nggak tuh. Jadi aku lihat kamu mungkin akan merasa jauh lebih baik dirimu ketika kamu bisa membantu orang lain gitu ya. Oke, aku lihat untuk di pertengahan April memang terkadang banyak hal tadi kan bikin kamu jadi ragu-ragu. Yang ragu-ragu itu yang bikin kamu tuh jadi stagnan, takut melakukan perubahan, beberapa rencana-rencana tuh kedelay seperti itu ya. Dan aku lihat ketika kamu ada kesempatan untuk membantu orang lain di pertengahan April ini, kamu akan tercerahkan soal kondisi-kondisi kamu yang stagnan ini. Mungkin ketika bantu orang lain tuh kamu jadi berkomunikasi, kamu jadi bercerita sama orang lain, dan siapa tahu kamu dapat pencerahan dari hal-hal yang kamu lakukan ya. Ketika komunikasi jalan, kamu dapat pencerahan, kamu dapat inspirasi dari orang yang sudah kamu tolong, yang sudah kamu bantu, ngasih pelajaran buat kamu kayak gitu ya. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Libra Kak untuk ini semua ya di pertengahan bulan April. Energi paling kuat ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Libra.